Halo bre, bertemu kembali bersama dengan saya hanya di channel Net Film 98. Film ini menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran yang sangat jenius. Dia menghabisi seluruh korban-korbannya seolah-olah seperti kecelakaan. Namun misi kali ini balas dendam kepada bosnya yang telah menjebak dan ingin membunuhnya. Lantas seperti apakah kisahnya? Yuk langsung saja kita gaskan ke alur cerita filmnya. Semoga kalian terhibur. Film dimulai yang memperlihatkan seorang bos kartel Kolombia yang baru saja tiba di bandara, kemudian menuju ke rumahnya. Hingga tak berselang lama dari itu, akhirnya bos kartel telah tiba. Di sana ia langsung pergi ke kolam renang. Tak disangka di dalam air itu sudah ada pembunuh bayaran yang pada saat itu langsung menghabisi bos kartel hingga tewas. Jadi pembunuh itu bernama Arthur Bishop yang sekarang sedang menyamar menjadi anggota kartel. Tak lama setelah bos kartel itu tewas, akhirnya diketahui oleh para anak buah yang melihatnya. Sementara itu Arthur berhasil kabur melarikan diri dengan terjun ke sungai. Singkat cerita, Arthur telah tiba di rumah, kemudian menyetel musik piringan favoritnya yang menenangkan suasana hati. Terlihat sudah banyak sekali target pembunuhan dari berbagai negara. Arthur telah berhasil menyelesaikan semua misinya tanpa ada kegagalan sama sekali. Yang paling gokilnya lagi, dia bisa membuat pembunuhan itu seolah-olah seperti terjadi kecelakaan. Tentu tujuannya agar kejahatan tidak terbongkar. Good stuff. Beberapa hari kemudian yang memperlihatkan Arthur sedang bertemu dengan mentor terbaiknya. Dia sudah menganggap sebagai sahabatnya. Dia bernama Harry. Disinilah Harry pun sangat puas dengan kinerja Arthur yang semakin membaik. Harry curhat jika dia sangat kesal terhadap Steve yang merupakan anak satu-satunya karena dia hampir saja membunuh seseorang di saat sedang bekerja. I got him a job with a private security firm. You got a problem, Arthur. Or what? Singkat cerita, setelah di malam harinya yang memperlihatkan Arthur sedang berada di klub malam untuk bersenang-senang, hingga dia dihampiri oleh seorang wanita bernama Sarah. Tentu Arthur tertarik dan langsung mengajaknya ke hotel. Arthur. Di keesokan harinya yang memperlihatkan Arthur sedang berada di rumah. Saat itu ia membuka laptop untuk melihat misi selanjutnya, yaitu untuk membunuh Harry, mentornya sendiri. Ia kemudian langsung menghubungi bosnya yang bernama Dean untuk membahas misi kali ini. We'll get back to you. Deliver you to a neutral site of his choosing. You'll be 10 days and you volunteer 2 Saturdays at the shelter. Sure, baby. You scared your mother to death. You ran her for 2 weeks. Hingga tak berselang lama dari itu, pada akhirnya mereka berdua pun telah bertemu. Dan disinilah alasan Harry menjadi targetnya, karena Harry telah menjual informasi tentang pekerjaan mereka dengan harga yang tinggi kepada pesaingnya. Ia menceritakan 6 bulan yang lalu telah mengirim 5 orang untuk menghabisi Harry, namun para agennya berhasil dihabisi. Oleh sebab itu, dia percaya pasti Arthur bisa menyelesaikan misinya. 2 weeks ago for $20 million US. Let me talk to him. Look vulnerable. And for Kemudian di saat Arthur sudah berada di rumahnya, ia akhirnya telah membulatkan tekadnya untuk tetap menghabisi sahabatnya itu. Ia menghubungi mentornya dan berbohong jika dia harus pergi dari sana karena Dean, bosnya, akan segera datang untuk membunuhnya. Hal itu kemudian membuat Harry sangat panik dan langsung segera pergi dari tempat tersebut. Pasos.
the ramp. Singkat cerita, saat setibanya di sana, ia telah melihat kaca mobilnya pecah dan akhirnya di sanalah Harry baru menyadari jika Arthur telah menjebaknya. Ternyata Arthur akan membunuh Harry seperti terjadi perampokan. Something like that. Carjacking. Karena sudah terdesak, alhasil disinilah Harry meminta Arthur agar saat membunuhnya menggunakan pistol kesayangannya, hingga Arthur tanpa ragu menghabisi meski itu sangat berat baginya. Had that for 33 years. Beberapa hari kemudian, yang memperlihatkan Arthur sedang berada di makam Harry, hingga dia akhirnya bertemu dengan Steve, anak dari Harry. Disinilah Steve meminta tolong agar Arthur mau mengantarkannya ke rumah Harry. Tentunya Arthur langsung menyetujuinya. Diketahui antara Steve dan juga Harry sangat jarang sekali berkomunikasi, jadi hubungan keduanya tidak begitu terlalu akrab. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua telah tiba di rumah Harry, yang mana Arthur ingin mengetahui rencana kehidupan Steve selanjutnya. Namun tentu Steve bingung karena dia juga pengangguran yang sulit mencari pekerjaan. Apalagi pasti rumah milik Harry sebentar lagi akan segera disita. Steve tidak percaya mengapa sang ayah dibunuh dengan kejam padahal ayahnya sudah tua. Lalu setelah pertemuan itu, Arthur segera pergi dari sana. Tonight. Sleep it off, Steve. Di malam harinya, di saat Steve sedang berada di mobilnya, tiba-tiba saja datanglah seorang pria yang ingin merampok mobil miliknya. Namun terlebih dahulu Steve berhasil mencegah aksi perampokan itu. Okay. Ketika dia akan menghabisinya, datanglah Arthur yang langsung mencegahnya karena Arthur tidak ingin jika Steve masuk penjara. Di keesokan harinya, ketika Arthur akan masuk ke dalam mobil setelah berbelanja, datanglah Steve yang menemuinya. Ia mengungkapkan jika Arthur dan ayahnya memiliki pekerjaan sebagai seorang pembunuh bayaran. Kedatangannya agar Arthur mau melatihnya menjadi seorang pembunuh bayaran sepertinya. Steve yakin pasti Arthur telah berhutang budi terhadap ayahnya yang telah melatihnya. Namun Arthur menolak karena pekerjaan itu sangat berisiko tinggi. What this tells you. It's trying to tell Saat di malam harinya, setelah Arthur berpikir cukup lama, ia pun langsung menghubungi Steve dan dia akan mengajarkan cara menjadi seorang pembunuh bayaran yang handal. Ia mengajaknya bertemu di tempat pet shop. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua telah bertemu di tempat tersebut. Arthur akan memilihkan anjing untuk dipelihara oleh Steve. I've seen some shit. No, you haven't. 4 misdemeanors for aggravated assault and unlawful threats against 2 different vodka. You attended 3 different high schools, Grind. Arthur menyuruh Steve agar pergi ke tempat coffee shop untuk memesan minuman yang sama dan duduk di tempat spot yang sama selama 3 minggu sembari membawa anjingnya untuk menjalankan rencana misinya. Hal ini tentunya untuk menarik perhatian si targetnya. Steve pun langsung mengerti dengan tujuan kali ini. Disinilah Arthur langsung melatih Steve menembak serta menyuruhnya untuk membaca buku tentang penyebab kematian agar saat mereka melakukan pembunuhan aksinya tidak dicurigai. Practice on this. Imaginable. Untuk sementara waktu, Arthur memperbolehkan Steve untuk tinggal di rumahnya. Arthur sangat melarang Steve menyentuh piringan hitamnya dan hanya dia seorang yang boleh menyentuhnya. Arthur menjelaskan kali ini misinya membunuh seorang pria bernama Brooke, yang mana selama menjalankan aksi rencananya ternyata Steve telah berhasil menarik perhatian Brooke. Apalagi Brooke juga sangat menyukai anjing yang telah dibawa oleh Steve.
Bahkan saat itu Brooke ingin mengajak Steve untuk mengobrol dan juga minum bersama dengannya. Hal ini membuat Steve senang karena akhirnya usahanya telah berhasil. Steve kemudian menemui Arthur, yang mana Arthur akan memberikan sebuah racun yang cukup mematikan untuk dituangkan ke dalam minumannya. Steve harus memberi racun itu kepada Brooke tanpa diketahui oleh orang lain. Dan juga Arthur sangat melarang keras Steve jangan pernah masuk ke dalam mobil Brooke apapun yang terjadi, karena itu akan membahayakan nyawanya sendiri. Singkat cerita, misi telah berlangsung. Saat itu Steve sedang mengobrol dengan Brooke, namun siapa yang menyangka ternyata Steve tidak menuangkan racun itu ke dalam minumannya. Padahal hal ini sudah diberitahu oleh Arthur. Nothing's funny. I think I've had too many, but it was fun. Bahkan tak hanya itu saja, Steve juga malah masuk ke dalam mobil dan mau diajak pulang ke rumah Brooke. Dan ini merupakan ancaman besar baginya. It's beautiful. 18th century Buddha. That was cheers. Dan setibanya di sana tentunya Steve dijadikan bahan untuk bersenang-senang. Namun terlebih dahulu Steve langsung menyerangnya, sehingga terjadilah perkelahian. Steve bolak-balik dilempar oleh Brooke. Hingga di sanalah pada akhirnya Steve telah berhasil menghabisi Brooke hingga tewas. Akhirnya tugasnya telah usai. Arthur langsung menegur Steve karena sebelumnya Steve telah membahayakan nyawanya sendiri dan tak mendengarkan perintahnya. Arthur sangat melarang keras jika Steve masih tetap ngeyel saat menjalankan misinya. Jika itu terjadi, maka aksi pembunuhannya pasti akan diketahui. Lalu di keesokan harinya, Arthur langsung dihubungi oleh bosnya karena dia tahu yang telah menjalankan misi untuk menghabisi Brooke bukan dirinya, melainkan seorang pembunuh amatir, yang hal itu mungkin saja bisa membahayakan pekerjaan mereka semua. Dan setelahnya, dia langsung memberikan misi selanjutnya kepada Arthur agar secepat mungkin dikerjakan. Is making me and the others extremely uneasy. Saat di rumahnya, dia memberitahu Steve bahwa mereka telah diberi misi baru. Misi kali ini mereka harus menghabisi seorang pria bernama Andrew. Dia merupakan seorang pemimpin dari sekte sesat yang mengaku dirinya adalah nabi. I am Vaughn. He has made millions of dollars. Just Vaughn. I'm not a rebel. Steve pun memiliki ide menyuntikkan adrenalin untuk menstimulasi serangan jantung. Jadi begitu dokter datang, Andrew akan disuntik menggunakan epinephrine. Jadi tentunya obat tersebut akan tercampur dengan obat adrenalin, sehingga yang akhirnya membuat Andrew meninggal. Jadi tentunya rencana pembunuhan itu tidak akan diketahui. Roger, how long have you been here? 2 weeks now. Singkat cerita, mereka akhirnya telah berada di Chicago. Mereka berdua telah naik ke dalam atas gedung untuk menyusup ke dalam. Lalu mereka bersembunyi di balik kaca serta melihat situasi dengan menggunakan kamera tersembunyi. Di sana muncullah seorang dokter yang langsung menyuntikkan obat ketamin untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Tentu hal ini di luar prediksi mereka karena suntikan itu bisa melemahkan adrenalin. It's adrenaline. This won't work now. Lalu ketika si dokter itu pergi, mereka pun langsung keluar dari tempat persembunyiannya, kemudian langsung menghabisi Andrew hingga tewas. If they think Parishioners for my scumbag.
Tak lama dari itu datanglah asisten Andrew ke ruangan itu dan keduanya telah berhasil kembali bersembunyi di ruangan kaca tersebut. Asisten melihat bosnya telah tewas, dia menyalahkan dokter yang sudah membunuhnya. Try and pick him up. Tak lama Steve tak sengaja menjatuhkan baut ke bawah. Hal ini membuat para penjaga langsung segera memeriksa seluruh ruangan itu. Dan Steve langsung menghabisi para penjaga saat mereka akan ketahuan. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Arthur langsung segera bergegas pergi ke atas gedung. Di sana ia langsung membantai habis para penjaga dengan mudahnya. Setelah semuanya selesai, mereka berdua pergi dari sana berbaur dengan para pengunjung. Jadi aksinya sukses menghabisi targetnya. Saat di bandara akan pulang ke rumah, justru dia malah melihat seorang agen yang 6 bulan lalu telah dikirim oleh Dean untuk menghabisi Harry. Namun menurut Dean, semua agennya telah tewas. Arthur pun curiga dengan Dean telah membohonginya. Ia mengikuti pergi si agen itu. Arthur kemudian bertanya kepada si agen mengapa dia masih hidup, padahal Dean mengatakan jika agen itu telah tewas. Si agen berkata bahwa kematiannya sengaja telah dipalsukan oleh Dean dan ia juga telah membunuh agen lain karena diperintah oleh Dean. Dan akhirnya Arthur sadar jika Dean sengaja memberikan misi itu hanya untuk menutupi transaksi gelapnya. Arthur kemudian langsung menyerang si agen itu. Hingga si Arthur telah berhasil memojokkannya, kemudian melemparkan si agen itu keluar bus hingga akhirnya tewas tertabrak mobil. Ketika Arthur kembali ke tempatnya, ia menyadari bahwa anak buah Dean telah mengincarnya, sehingga Arthur segera masuk ke dalam air. Di sana Arthur melihat informannya telah berhasil dihabisi oleh anak buah Dean. Ia kemudian langsung segera pergi dari sana dan menghubungi Steve. Tak disangka saat itu Steve sudah ditodong senjata, namun ia berhasil menghabisinya. Sesampainya di sana, Arthur segera memerintahkan Steve untuk segera membereskan senjata di gudang karena mereka akan pergi dari sana. Steve malah menemukan senjata milik ayahnya di tempat itu. Tentunya Steve pun curiga kematian ayahnya ada hubungan dengan Arthur. Saat di dalam perjalanan menuju ke rumah Dean, Steve memberanikan diri bertanya apakah Arthur pernah membunuh orang terdekatnya. Arthur tahu jika Steve sudah mengetahui bahwa dia adalah orang yang telah menghabisi bapaknya. Tak berselang lama dari itu, mereka telah berada di rumah kediaman anak buah Dean. Di sana Arthur mengancam akan membunuh keluarganya jika tidak memberitahu di mana lokasi tempat persembunyian Dean. Karena sudah terdesak, akhirnya dia terpaksa memberitahu jika sekarang Dean sedang bersembunyi di sebuah gudang. Mengetahui hal itu, mereka pun langsung segera pergi ke sana. Arthur memberitahu Dean bahwa dia telah mengetahui lokasi keberadaannya. Tentunya ia akan menghabisi Dean beserta dengan kelompoknya karena sudah berani menjebak dan membohonginya. Dean pun ketakutan dan langsung segera pergi dari sana karena dia tahu jika Arthur merupakan orang yang paling berbahaya.
Saat di jalan mereka langsung menabrakkan mobilnya ke mobil anak buah Dean. Kemudian Steve langsung mengambil bus untuk menabrak mobil anak buah Dean lainnya. Lalu giliran Arthur yang menabrakkan mobil Dean hingga membuat Dean terluka cukup parah. Setelahnya demi membalas dendam, Arthur dan Steve langsung menghabisi Dean hingga tewas. Saat dalam perjalanan pulang, Arthur telah melihat di jaket Steve ada senjata milik Harry. Tentu Arthur akan sangat berhati-hati. Saat berhenti di pom bensin, Steve pergi ke toko terlebih dahulu. Saat mengisi bensin, Steve juga dengan sengaja mengucurkan bensin ke mobilnya. Hingga di sanalah untuk membalaskan dendam atas kematian ayahnya, Steve langsung menembak mobil Arthur yang menyebabkan ledakan. Steve kemudian kembali ke rumah dan menyalakan piringan hitam milik Arthur. Setelahnya Steve pergi dengan menggunakan mobil milik Arthur. Di sana Steve menemukan sebuah surat dari Arthur yang mengatakan jika Steve membaca surat ini maka dia akan mati. Dan benar saja, mobil serta piringan hitam itu meledak secara bersamaan yang membuat Steve langsung tewas di tempat. Dan ternyata memang sebelumnya Arthur telah mengetahui pasti Steve akan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Namun terlebih dahulu Arthur berhasil keluar dari mobil sebelum mobil tersebut meledak. Dan kini Arthur akan pergi menempuh hidup baru di kota lain. Dan singkatnya itulah tadi ya berfilmnya. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa bertemu kembali hanya di channel Net Film 98. Bye bye.